salat maghrib majelis pengajian Masjid Jami yang mulia. Puji senantiasa pada Allah Azza wa Jalla, selawat beriring salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut kembali pengajian kita dalam kajian kitab Tafsir Khazin. Sehubungan dengan yang disampaikan oleh pengurus masjid, juga berkaitan dengan menyongsong Idul Adha, ibadah kurban. Malam ini kita membahas tafsir ayat yang bicara tentang perintah berkurban di dalam ajaran agama kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kautsar. Al-Kautsar artinya nikmat Allah yang sangat banyak. Al-Kautsar juga diberi makna sumur Al-Kautsar. Bukan meruning ke Pak? Ya, mik. Ya, jangan tak ke. Selesai. Tes ya. Baik, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau wahai Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Dalam ayat ini yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat inna yang artinya sesungguhnya kami. Kenapa Allah menyebut kami? Baik. Baik, kenapa Allah menyebutkan kami? Yang pertama ini untuk memuliakan bahasa. Jadi saat Allah menyebutkan kami, yang dipastikan bukan menunjukkan kepada banyak yang berbicara. Karena Allah hanya satu. Disebut kami bukan berarti rame-rame, tapi kemuliaan berbahasa. Maka orang yang menyebutkan kami walau dia sendiri itu memuliakan bahasa, bukan menunjukkan rame-rame. Dan juga bukan menunjukkan banyaknya pemilih. Saya tanya yang tupo mato. Satu oleh tanya, yang kenyan mato tanya. Udah tiat, oh be, han berah mato tanya. Kau mana ji? Tekun tanya memuliakan, bukan artinya milik rame-rame. Makanya kita je kopi bak kedai kita nyo, kita payah bayu ni. Ndekah hana bayu, panje kopi bak kedai kita nyo, na bayu. Ai bayu silong oh si kedai kita nyo, bedem kedai kita nyo kan payah bayu. Itu menunjukkan bahwa istilah kita nyo kita bukan sebagai pemilik rame-rame. Ketika Allah menyebutkan kami memberikan engkau hai Muhammad nikmat yang sangat banyak, kami pun bukan berarti rame, tapi kemuliaan berbahasa. Yang kedua, Allah memberikan nikmat ini disebutkan kepada Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh nikmat di dalam surga kelak. Maka diberi makna Al-Kautsar di sini adalah nahrun fil jannati a'tahullahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu sungai di dalam surga yang Allah memberinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini bersifat pasti karena Nabi adalah yang sudah dijamin Allah tempatkan di dalam surga nanti. Sehingga Kautsar ini diberi makna sebagai sungai. Orang katanya nah salah sebut bacut, katakan sumur kal Kautsar. Jadi kanyan kan hina hidup kalimat sumur al Kautsar, bukan kal Kautsar.
tapi Al-Kautsar. Karena ka ini kalimat di belakang. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Jadi namanya adalah Al-Kautsar, bukan Kal-Kautsar. Ini salah menyebutkan. Yang benar Al-Kautsar. Lalu makna lain daripada Al-Kautsar, ya kalau dilihat dalam terjemah, nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak disebut Al-Kautsar. Ada yang mengatakan dari kata kasirah. Kasirah artinya banyak. Ya. Jadi Al-Kautsar artinya nikmat yang sangat banyak. Dan nikmat yang sangat banyak itu qila, maknanya juga Al-Qur'anul Azim. Jadi pegah nikmat yang paling banyak yaitu Al-Qur'anul Azim. Maka Al-Qur'anul Azim adalah nikmat yang paling banyak. Kenapa Al-Quran nikmat yang paling banyak? Al-Quran membawa agama Islam. Islam kan nikmat yang paling banyak. Al-Quran membawa iman. Iman nikmat yang paling banyak. Al-Quran membawa tauhid. Nikmat yang paling banyak. Al-Quran membawa syariat. Al-Quran membawa peradaban. Ini nikmat yang paling banyak. Jadi kalau disebut Al-Quran sudah include, sudah mencakup, sudah syumul, sudah masuk makna-makna yang lain. Semuanya itu masuk dalam makna Al-Kautsar, ya. Dan Al-Quran ini dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka Al-Quran sebagai nikmat yang paling banyak juga sekaligus hadirnya Nabi Muhammad adalah nikmat yang paling banyak. Karena hadirnya Nabi Muhammad menyebarkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu merupakan ajaran Nabi Muhammad. Yang kehinan mu puta-puta aju hinan. Ba akidah, ba ibadah, ya, ba Nabi Muhammad, ba Al-Quran. Maka Allah mengatakan kepadamu, hai Muhammad, sungguh telah kami berikan nikmat yang paling banyak. Wategsun kepada Nabi Muhammad, itanyo umat Nabi Muhammad kepada kita oleh beliau. Kabareh mik mana sih? Kira juga selesai. Ya. Baik. Waqila, makna lain daripada Al-Kautsar adalah huwan nubuwah, yaitu hadirnya nabi, kenabian tadi. Adanya nabi, adanya ajaran agama. Adanya ajaran agama sehingga adanya kitab suci. Itulah Al-Quran tadi. Jadi tidak bisa dipisahkan. Juga mana lain adalah Alkitab. Sama Al-Quran maksudnya. Wal hikmah, ilmu. Jadi nikmat yang paling banyak juga maknanya ilmu. Kita mendapatkan ilmu, itu sudah merupakan nikmat. Bahkan ilmu adalah nikmat spiritual yang paling banyak. Maka orang tidak hanya kenyang karena makan. Orang kenyang bukan hanya karena pajuh sia kameng. Orang kenyang bukan hanya karena pajuh mi udeng. Tapi orang kenyang juga karena banyaknya mengkonsumsi ilmu pengetahuan. Itamang ilmu dalam jiwa itu juga sebuah kekenyangan. Maka kita berkenyang-kenyanglah bukan hanya dengan makanan tapi juga dengan ilmu. Butro tidak pajuh ilmu. Disebut dengan makanan rohani. Kalau yang kita makan, yang kita konsumsi disebut makanan jasmani, yang kita pahami, yang kita ketahui itu disebut dengan makanan ruhani, makanan jiwa. Maka orang hana ilmu itu kosong rohaninya. Walaupun saya olahraga, bukan hanya olahraga, tapi juga perlu olah jiwa. Ya, olahraga untuk sehat badan. Itu dengan letak olahraganya, tetap hancarong ditanya olahraga, yang ilmu ke hana. Maka olah jiwa juga penting, sehingga digandengkan olahraga dan olah jiwa. Baik, waqila, makna lain daripada Al-Kautsar, yaitu kita menjadi umat Nabi Muhammad. Yang nikmat paling lu. Dia ke umat Nabi Muhammad merupakan nikmat bagi kita yang kita rasakan. Karena katanya
boleh jadi kepejit kan ke umat Nabi. Masa tanya kepejit ke Abu Lahab boy dua. Kan sah sih. Hanya kepegat oleh Allah tanya Abu Lahab boy dua. Kepegat ke umat Nabi Muhammad. Nikmat. Gebuhnan ni'matul ijad wa ni'matul imdad dalam tauhid. Nikmat Allah nikmat kita dijadikan manusia sebagai umat Nabi Muhammad. Nikmat iaitu nikmat. Ini juga makna Al-Kautsar. Waqila, makna lain daripada Al-Kautsar adalah Al-Khairul Kasiru, kebaikan yang tiada tara, kebaikan yang sangat banyak sekali. Semua yang kita dapatkan, yang kita peroleh, yang kita gunakan, yang kita pakai, kita hanya semata-mata sebagai konsumen nikmat Allah. Ngui saja-saja tanya, pegat seput tanya. Ate kada apa je bu yang pegat Allah. Lihat apa je bu benangkut, engkau pegat Allah. Pokoknya kita sebagai konsumen tulen. Pemakai semata-mata, bukan produsen. Hana Allah Ta'ala hanya nak hawa kengkut, kau pegat kerla ke bet. Hana khun lagi an Allah. Yang hawa kau je bu kan, kau pulang pade, kau pudep pade kerla, kau pegat pade. Tidak juga. Jadi kita semata-mata sebagai konsumen dan Allah sebagai, ya istilahnya kalau boleh kita gunakan istilah, ya yang memproduk. Allah Ta'ala sebagai produsen, artinya yang menciptakan, memberi. Gubi saja katanya. Beri tek tok. Beribu. Beri rukuk biasanya. Ya. Kama fassarahu Ibnu Abbas. Sebagaimana Ibnu Abbas demikian menguraikan di dalam tafsirnya Ibnu Abbas. Apa kata beliau? Ya, bahwa Al-Kautsar al-khairul kasirul ladzi a'tahu Allahu iyyahu. Yang dimaksud dengan Al-Kautsar dalam ayat ini, inna a'tainakal kautsar, adalah kebaikan yang sangat banyak yang kita peroleh, yang hanya itu ada darinya. Maksudnya dari Allah saja, tidak dari yang lain. Karena banyaknya nikmat yang kita peroleh, maka dilanjutkan firman oleh Allah, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk menyembah Tuhanmu, wanhar, dan bernaharlah, pakai ha tebal, nahar, berleherlah, leher artinya takulah. Jadi kurban maksudnya. Jadi Allah menyuruh kita salat. Fasalli li rabbika. Apakah makna fasalli ini berselawat atau makna fasalli di sini salat? Ya, dilihat dalam bahasanya. Sekiranya fasalli maknanya selawat, kedepannya adalah nabi. Fasalli li nabiyika, berselawatlah kepada nabi. Berarti sallinya selawat artinya. Menyo di sini fasalli li rabbika, berarti tidak berselawat kepada kita tidak mungkin berselawat kepada Allah dalam istilah selawat kepada nabi, tapi kepada Allah namanya salat. Jadi akar kata sama. Dari kata salah itu selawat juga ya, salah. Salat juga salah, cuman dilihat di mana letak kalimat itu. Fasalli li rabbika, menunjukkan salatlah menghadap Tuhanmu, bukan salat menghadap Nabi, kan tidak mungkin. Berselawat kepada Nabi, bukan berselawat kepada Allah. Berarti kalimat fasalli li rabbika adalah hubungan kita dengan Allah dalam bentuk prosesi salat. Wanhar, dan kamu bernaharlah, berkurbanlah, memotonglah, takulah. Kulumau kan kurang. Jadi kalimat ini diperintahkan oleh Allah secara beriring, secara bergandengan. Yang pertama perintah salat, yang kedua perintah berkurban. Jika dimaksudkan bahwa salat di sini salat yang berkaitan dengan kurban, berarti salat di sini adalah salat hari raya kurban.
Karena berkaitan dengan kurban. Yang kedua, kalau ada salat hari raya, lalu ada kurban, dilihat pola kalimat. Mana duluan disebutkan? Fasalli, lebih dulu disebutkan. Salatlah kamu, wanhar, kemudian berkurbanlah. Maka dibuat hukum. Salat hari raya dilakukan sebelum berkurban. Atau kita balik, berkurban, dilakukan setelah salat. Inilah maka pada hari raya Idul Adha belum boleh memulai sebelum kita salat dulu. Maksudnya perintahnya salat dulu. Kenapa diperintahkan salat dulu kemudian berkurban? Karena salat hubungan dengan Allah diutamakan. Wanhar di samping hubungan dengan Allah juga, tapi manfaatnya untuk manusia. Salat nyan fikir ke Allah. Kurban fikir ke manusia. Gato oleh Allah. Prioritaskan fikir ke Allah. Buawai fikir urusan dengan Allah. Duda lanjutkan fikir dengan manusia. Maka ini sebagai pelajaran bahwa melakukan yang berhubungan dengan Allah itu diutamakan dengan yang berhubungan sesama manusia. Tapi awalnya oleh yang ke dasar-dasar lagi nya berarti miona urusan dengan manusia. Aja tak pending tapi fikir urusan Allah lain untuk tak pegah lain kan untuk tak fikir tak semayang le yang mesti diprioritaskan. Yang kekalan dari segi susunan kalimat awal fasalli kemudian wanhat, maka potong kurban dilakukan setelah urusan salat. Saya ada catatan yang saya lihat dari kitab lain ya. Disebutkan bahwa dalam kitab yang lain itu dikatakan bahwa kenapa di sini disebutkan hanya dua? Pakan dua atau disebutkan fasalli dan wanhat. Padahal perintah Allah kenyan tok dua. Kenjahat perintah Allah, pakan dua disebutkan. Disebut sini. Fasalli ini adalah simbol hubungan manusia dengan Allah dalam bentuk non materi. Jadi katanya tak berhubungan dengan Allah, terhubung dengan Allah, hanya urusan dengan materi, sebab Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Allah hanya menyuruh kita beribadat, itu pun bukan kebutuhan Allah. Sina pertanyaan. Allah hanya perlu sapu abak katanya. Allah hanya perlu makanan, Allah hanya perlu minuman karena Allah tidak makan tidak minum. Nah urang pegah, putra si Allah perlu abak katanya. Allah perlu katanya tak ibadat, nyan pi mentang salah jawabannya. Allah perlu katanya tak ibadat ke Allah, itu pun masih salah kalimat. Kalau itu pernyataan seolah Allah butuh ibadah kita. Tantang akan Allah Taala sedih, iban sedih ti hana itu mah, sedih hilung hana itu mah hanya sebab hilung perlu itu mah. Nyan berarti kau kepada makhluk ulam membutuhkan. Jadi Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Tapi Allah memerintahkan kita beribadah. Kepentingan ibadah, kepentingan kitanya. Sementara Allah tidak berkepentingan apapun. Sebab jika seorang pun tidak mau beribadah, pun Allah tetap Allah. Pengkel lagi kita manusia. Itanya manusia butuh kepada orang lain dengan perintah-perintah. Pak Kesi butuh kepada warga. Pua yang kepegah li Pak Kesi, warga bui pubut supaya nayum Kesi. Menyo hanai pubut, Kesi hanai bohyum. Menyo Allah Ta'ala, guyuwa ibadah kepada kitanya, jika kitanya hana tatim ibadah, Allah tetap sama zid, maha kuasa zid, maha agung zid. Oleh karena itu maka, fasalli diutamakan di sini sebagai simbol bahwa kita manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita berikan sesuatu pun kepada Allah karena Allah tidak membutuhkan itu. Tak ibadahnya kebutuhan roh tu.
kebutuhan dan kepentingan Allah. Terikat hanya hubungan dengan Allah dengan hana sesuatu yang tabi ke Allah. Kan tepuh hana tabi ke Allah ni. Apa dan tabi? Sebab Allah yang memberi, kita yang menerima. Tidak ada kausalitas. Hubungan kita dengan Allah tidak ada kausalitas. Hana timbal balik. Sebab Allah gubi ke tanya tanpa tanya tabi ke Allah. Gubi tabi. Mau kurang hana ibadat pi gubi, ulang ke ibadat. Yang menunjukkan bahwa kita penerima semata-mata. Wanhar yang kedua, hubungan sesama manusia. Allah perintahkan melalui kurban. Kurbannya barang, kurbannya materi, kurbannya benda. Supaya kitanya berhubungan dengan urang, dengan manusia, terikat dengan pemberian barang. Yang urang god. Jadi menyatakan god dengan urang, kita berinteraksi yang bagus sesama manusia, dibuat dalam bentuk memberi sesuatu. Han madang ngomong salim. Pun ibi kerana, hai hana man, salim saga ibi. Oh yang koma. Han madang ngomong ibi, salim man hubungan tayo dengan manusia. Pernah sesuatu yang tak berikan dalam bentuk memindahkan barang. Tapi kurban. Berarti memberi kasih sayang melalui barang. Tapi jakut. Memberi sesuatu pada manusia melalui barang. Tapi sedekah melalui barang. Tapi hibah. Penyerahan milik. Barang. Tapi wakaf. Barang ni. Jadi han madangan. Bibi salim menyamanhan. Mengagot hubungan han madangan bibi salim. Maka disebutkan dalam hadis. Tahaddau tahabbu. Jika kamu saling memberi, kamu akan merasakan saling menyayangi. Mami saputan tabi ke gopan ni nak kasih sayang ya. Pegah sagai. Pegah sagai. Urun dengar orang ngot haduan ni, got. Itu oh ju put manggot dia aja kopi peh tak bayar penting. Mana nak kira got. Ibi kopi ku tanya baru oh berai hai kopi tem bayar. Ya nya tanya kau getak kerap ngan gaknya tejek kedai kopi bertiga-tiga culik ego. Anam tho bayar. Nya betih naga hubungan. Nah, jadi supaya kita terhubung, terkonek dengan manusia secara baik, Allah memerintahkan melalui salah satunya yaitu wanhar, penyembelihan dan pendistribusian barang dalam bentuk kurban. Ya, menang pegat dua. Hablum minallah fasalli. Hablum minannas wanhar. Kemudian kalau fasalli dimaksudkan salat Idul Adha, lalu wanhar adalah potong kurban, maka jumlahnya berimbang. Berapa lama, berapa banyak kita setiap tahun salat Idul Adha. Idul Adha titun badungga 3. Mangan imbang, kita berkurban juga sekali balan. Jadi imbang. Jadi kon salat Idul Adha tiap tahun, lalu kurban si mudik 3, hana imbang. Nah, ini dilihat dari segi kalimat konjunktif yang ahli grammar bahasa Inggris. Artinya kalimat ataf. Sebagaimana disebutkan di awal, maka begitulah hukum yang kedua. Fasalli li rabbika. Apa hukum salat sunat Idul Adha? Sunat. Apa hukum berkurban? Sunat juga. Maka kena pegah oleh Allah. Sebagaimana kamu rajin salat Idul Adha, maka juga kamu sama rajinnya dengan berkurban. Karena kalimat konjunktif. Kalimat yang menggunakan kata ataf. Huruf ataf. Wawul atfi. Nah, cuman beda ji. Kalau fasalli, hana dikaitkan dengan kemampuan. Hai tanya mandurung. Semayang raya. Karena hana BP. Menyawan har dikaitkan dengan sa'ah, keluasan. Sehingga hadis Nabi, mangkana lahu sa'atun, siapa yang ada keluasan, maksudnya anak keluasan, kemudahan, nah lubeh rezeki kan,
maka dia jika tidak berkurban, walam yudahi fala yaqrubanna musallana. Maunya enggak usah salat hari raya sajalah. Guna putenalu oleh Nabi. Yan habah senalu. Gepegah so yang hantim sia kurban, ada jen mejak sembahyang orang raya be. Yan habah putenalu. Kon fit berarti han ajak sembahyang orang raya. Be salah salambung. Iluh nak kuat sembahyang orang raya apa kon? Habah anak usi kurban. Ucap ke mana? Hai gepegah me anak usi kurban sembahyang orang raya ngebijak nyang kon. Kon menang mufum. Bahasa betul lagi nya, tapi mufum kan lagi nya. Lagi urung mana? Geharap hat. Itanya maksud tajak ba urung undang itanya apa ke pesta atau apa saja. Urung po rumah geharap hat. Itanya bertajak. Geharap hat bertajak. Lalu le itanya hana tajak. Tak telefon tu urung po rumah. Hai urung po rumah. Nyolong hauri ro na haji lunja dengan berbagai alasan. Umam baik menan ni ja, hai ni ja, hai lu tak beral lu harau ro na benar ro ni kena ni ja, tajib kuah buat begah kuah ia kuah menanlah. Apa kata dia? Kan lu hana lunja hana pu tapi hana pu lu kirim kado macam. Itu le urang porma lu nya ro na hanjak kado baik ni ju. Nyang kena pegah putra. Geharapkan benar aja, geharapkan. Kan hana pu lu kirim kado baik, lu nya hanan ja ron baik, kado baik ni kirim, kado baik ni kirim. Amplop baik ni kirim. Kena pegah putra. Adik jut bunija. Mana lu nak urung balik. Kau dah nanjak anak pu yang penting amplop benar. Jangan kita bawa macam penyakit. Jadi kena pegah bahawa begitulah dia sangat berharap kita hadir ke acaranya. Sehingga menyohana tajak dengan sengaja. Sansang ilung baik ni kirim sepu. Bilung hana kanya ilung perlai drone ni jak baik nak fikir pulain. Kana pu kirim kado ketak raya kado baik. Ilung adik raya tak kado pikirnya nak perlai. Menawalah kira-kira mufum daripada sembahyang dengan kurban. Gekele Nabi. Getanya tasi kurban menyona kemampuan. Maka menyona ulun sengaja hangsi pada hai mampu. Ya Rasulullah ilung hana lung si kurban ya sembayang mentaurak baik ilung menyo kata hana si kurbannya yang pas tu sembayang baik aja pusinalu yang hun pusinalu po san sya nanti atau pusinalu orang tu kamu sa pusinalu ya jadi ini bahasa untuk menunjukkan kepada sesuatu yang sifatnya pusinalu untuk ya baik menunjukkan bahwa sebagaimana hukum pada salat sunat muakkadah dan demikian pula lah pada berkurban juga hukum sunat muakkadah. Salat tidak dibutuhkan kemampuan karena salat tidak pakai uang, tidak pakai materi, sedangkan wanhar pakai materi. Dalam Hambali, mazhab Hambali, makna fala yaqrubanna musallana itu sangat ditekankan sehingga berkurban bagi yang mampu itu menjadi wajib. Hambali. Dilihat dalam fikih Madzhabul Arba'ah. Dalam mazhab Syafi'i, kalau dia punya kemampuan lalu tidak berkurban, memang tidak menjadikan dia mendapatkan sanksi dosa karena hukumnya sunat. Tapi dia telah mengabaikan seruan Nabi yang sangat mulia ini. Yang kedua, fasalli. Sesuatu yang sifatnya in materi, bukan barang. Wanhar. Sesuatu yang sifatnya barang. Menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia kita persembahkan dengan dua ini hubungan kita. Hubungan dengan Allah dalam bentuk kita pegah bunuh ibadah-ibadah kan keperluan Allah tapi hubungan kita dengan Allah. Demikian juga hubungan dengan manusia itu dalam bentuk dua yang bukan materi dan yang materi. Hadis lain menyebutkan bahwa orang Islam yang baik adalah it'amut ta'am, yaitu orang yang memberikan makanan kepada orang lain. Maka berkurban adalah salah satu cara
untuk memenuhi it'amut ta'am. Mana Islam yang baik? Jawab Nabi, afsyus salam wa at'imut ta'am atau wa it'amut ta'am. Islam yang baik adalah yang pertama yang memberi salam, yang kedua yang memberi makanan. Walaupun benar tak pegahan memadang dengan saling mentang untuk hubungan baik dengan gop, kena pegang bahawa jika kamu hanya mampu pada tahap atau pada taraf hanya memberi yang bukan bentuk barang, maka lakukan itu saja. Ilong punya cerita ya bipeng, ilong hanapeng yang long bi salim. Lakukanlah tahap itu saja. Tapi it'amut ta'am diharapkan dalam agama bukan hanya sebatas memberi salam, tapi juga memberi makanan. Maka berkurban salah satu realisasi pemberian dalam bentuk makanan kepada orang Islam. Jadi terlihat bahawa nikmat Allah termasuk juga binatang ternak. Maka binatang ternak itu diberikan untuk kita mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk ibadah kurban. Habis betul? Ya. Al-Kausar, makna lain. Al-fadailul kasirah allati faddala biha ala jami'il khalqi. Yang disebut dengan Al-Kausar bukan hanya sumur Al-Kausar, tapi juga maknanya juga bahwa itu keutamaan yang sangat banyak yang Allah berikan pada semua makhluknya. Al-Kausar gitu. Yang lebih keutanya bak manusia nyan Al-Kausar. Yang lebih bak makhluk yang lain Al-Kausar. Kita manusia tidak diberikan sayap, kita tidak bisa terbang, tapi Allah berikan apa yang lain yang bukan sayap, yang kita bisa berpikir. Elang, Allah berikan sayap, tapi elang itu binatang, dia tidak sarjana. Elang tidak berpikir karena dia binatang, cuman dia bisa terbang. Al-Kausar bagi dia punya sayap. Mbak tanya, hana sayap, nak pula elang. Yang berbeda-beda oleh Allah supaya memiliki tempat hidup yang berbeda. Daya tahan tubuh berbeda oleh Allah. Daya tahan tubuh tanya. Itanyo sebagai manusia haik tatun siju. Wate taeh talimbut, binai jalimbut. Abak kasih jiwa. Tapi juga ditanyo wate suum haik tatun zi. Maka menyo suum udep ase ngai le. Menyo udep ase juga perlu suum. Ada oh teo. Lebih taknya cek jalimbut. Ikun mana je bet mangat bet apa cek jalimbut. Tapi nah juga si umanyan hai datun serba salah dia. Nah, tapi suhu badan manusia berbeda daya tahan tubuh manusia dengan makhluk lain. Itanyo menyoziju hae taeh luar, tata mau dalam, tarik jalimbut, takuin mangat hae. Lumo hana lagi haji. Lumo haji lang sijuknya ju luar. Menyogubi sama perasaan lumo ngau reung nyan lumoi tok pintu si ai num tamang lau serah aku tu luar. Maka ku beda suhu badan dari makhluk. Si binatang lain hana upu ji, si dom hana upu jak-jak geroi. Jadi nyan ku beda putra, be kamu rupah sesama makhluk Allah. Nyokeun maknya apa? Sesama biskota tidak boleh mendahului. Gato rezeki gepurno tanya dari segi fenomena alam. Mandum kagato yan, cuma itanyo sagai merupa. Sebenarnya hanya merupa. Menyota jak Medan lo semawe, pokok tak merupa ngelabi-labi teman. Itanyo kan dah bos. Kenapa yang merupa? Oh teman tak jak lo semawe kenau gedung. Pokok tak bos kata labi-labi mentah. Jadi hana merupa. Nyo yang kerja kacau kemenan. Urang jak pun tet kesitau bos. Adulah ngurung bos. Mupeng bicah hana tai balik indu. Urang jak je kesitau labi-labi. Tetap karu kapekah punau kajak motor kajak kedeh rupanya gedung kadang. Hai kau butoi kamu menjauh timur tapi lain kamu ku ada begah rute kamu hanya no. Jadi salah cok tanya. Kagato ni man Allah. Jak ji bos jak to. Long perlu ni ta butro rumah butro bajurong. Hai es el herto pun salah sat man.
Oh lu kuno manga kuno jungkat di kursi. Bers dan sebagainya. Jadi hana istilah sebenarnya merupah. Cuman di kitanya galak atau yang kai tumeng ligop. Nyan hagai masalah kan. Kai tumeng nikmatnya ligop, ada jiknya gudanya. Wate pokok tak ugop dan sang mangat menan. Guru sikula. Bagi pikir-pikir yang sang mangat je kawak kento. Le cuti ke mana? Dia urung kantor kadang-kadang mana tai drop ke khun masa mangak guru nak masalah. Jadi tanya puan yang gop rasa sang mangat yang mandu padahal sama bila Allah Taala. Gato rezeki cuman harus proporsional dalam memperolehnya. Kabeh hote. Jadinya hanya sempat kita bahas kepada lebih lanjut. Di sini dulu bahwa nikmat yang banyak yang Allah berikan untuk kita persembahkan kepada Allah dalam bentuk hablum minallah, simbol dengan fasalli, dan dalam bentuk hablum minannas, simbol dalam bentuk wanhar. Maka berkorban itu lebih mengarah kepada hablum minannas, sesama manusia. Sehingga itu kepegak hukum. Mangat kitanya harmonis dengan orang sekitar, baik sampai tak sia rumah hina elok semua dia tak sia rumah tak pick up tabah lain. Yang hana harmonis. Tujuan kurban kepegah mangat harmonis sesama manusia. Yo kan, bak tempat long, dia sia kurban, kam pakai pakan. Rupanya dia sia kurban, dia mati lemah kan pick up ke lain. Rupanya kan harmonis, dia tertaru, berarti salah cara. Nah, kurban untuk mengikat hubungan hablum minannas, harmonis sesama manusia, maka dilakukanlah dengan cara yang benar, prosedur yang benar. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaat faedah insyaallah yang rinciannya kita bahas pada malam Kamis mendatang secara spesifik masalah kurban ini. Mohon maaf, wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.